Tutorial mata kuliah Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Topik kelima dari 30 topik. Perizinan pendirian bank. Disediakan di channel Global Tutorial. Bank sebagai salah satu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya, membutuhkan persyaratan dalam menjalankan usahanya. Untuk maksud tersebut, Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Ayat 1, 2, dan 3. Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat. Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang a. Susunan organisasi dan kepengurusan, b. Permodalan, c. Kepemilikan, d. Keahlian di bidang perbankan, e. Kelayakan rencana kerja. Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memerhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memerhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Perbankan, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat, antara lain, 1. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik. 2. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. 3. Modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. 4. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. 5. Kelayakan rencana kerja. 6. Batas waktu pemberian izin pendirian bank. Bentuk-bentuk hukum pendirian bank. Undang-Undang Perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum bank umum, bank perkreditan rakyat dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri. Untuk bank umum dikenal 3 bentuk hukum yang ditentukan oleh Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah, sedangkan bentuk hukum bank perkreditan rakyat diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya sebagaimana ditentukan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Perbankan. Bentuk hukum bank perkreditan rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk bank umum. Perbedaan yang substansial adalah adanya peluang untuk mendirikan bank perkreditan rakyat dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 21 Ayat 2 huruf D Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa ketentuan izin dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank perkreditan rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Perbankan. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nagari, LPN, Lembaga Perkreditan Desa, LPD, Badan Kredit Desa, BKD, Badan Kredit Kecamatan, BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil, KURK, Lembaga Perkreditan Kecamatan, LPK, Badan Karya Produksi Desa, BKPD, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat berdasarkan undang-undang dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pendirian bank harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pendirian bank umum.
Untuk mendirikan bank umum selain harus memenuhi persyaratan dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, juga memperhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bank, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33, KEPDIR tentang Bank Umum. Dalam pasal 5 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, dikemukakan bahwa pemberian izin usaha untuk mendirikan bank umum harus melalui 2 tahapan, yaitu tahapan 1. Persetujuan prinsip, adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. 2. Pemberian izin usaha, adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Ketentuan pasal 5 Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas, menunjukkan bahwa sebelum memperoleh izin usaha, pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, untuk sahnya kegiatan usaha bank harus terlebih dahulu adanya izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Menurut pasal 6 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33, KEPDIR tentang Bank Umum, permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik dengan lampiran sebagai berikut. 1. Rancangan Akta Pendirian Badan Hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan Komisaris serta direksi. 2. Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. 3. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, disertai kelengkapan tanda pengenal, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon direksi yang telah berpengalaman, dan surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris. 4. Rencana dan susunan organisasi. 5. Rencana kerja untuk tahun pertama, yang sekurang-kurangnya memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut, rencana kebutuhan pegawai, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi. 6. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal disetor. Dengan perkataan lain, harus telah ada modal sebesar 1 triliun rupiah dalam bentuk fotokopi biljet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia C.Ki, salah seorang calon pemilik. 7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari atau pihak lain di Indonesia, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang, money laundering. Jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap, Bank Indonesia dituntut harus memberikan pernyataan atas permohonan persetujuan prinsip tersebut baik disetujui maupun ditolak. Bank Indonesia terlebih dahulu akan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional, serta wawancara dengan calon pemilik, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi sebelum memberikan izin atau menolak. Apabila permohonan persetujuan prinsip telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Bank Indonesia akan menyetujui permohonan tersebut dan mengeluarkan persetujuan prinsip. Jangka waktu berlakunya izin prinsip adalah 360 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan dimaksud. Pihak penerima izin prinsip tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin usaha. Setelah memperoleh izin prinsip dari Bank Indonesia, maka pihak penerimaan sesegera mungkin mempersiapkan dan mengurus permohonan izin usahanya. Menurut pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33, KEPDIR tentang Bank Umum, ditentukan bahwa permohonan untuk memperoleh izin usaha wajib memenuhi persyaratan tertentu, serta melampirkan hal-hal sebagai berikut ini. 1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 2.
Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. 3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia. 5. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi biljet deposito. 6. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor, foto gedung kantor dan tata letak ruangan, contoh formulir, warkat yang akan digunakan untuk operasional bank, nomor pokok wajib pajak dan tanda daftar perusahaan. 7. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari dan atau pihak lain di Indonesia, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. 8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu bank lain atau sebagai anggota Dewan Komisaris, direksi atau pejabat eksekutif lainnya pada perusahaan lain lebih dari 2 perusahaan. 9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota direksi sebagai anggota komisaris, direksi atau pejabat eksekutif lainnya pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain. 10. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami, istri, menantu, dan ipar dengan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya. 11. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain. Berkaitan dengan permohonan izin usaha tersebut, maka Bank Indonesia selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterimanya secara lengkap dituntut memberikan pernyataan disetujui atau ditolak. Bank Indonesia terlebih dahulu akan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris dan direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan. Namun bila tidak ada penggantian maka tidak diperlukan wawancara lagi. Dengan dikeluarkannya izin usaha oleh Bank Indonesia, maka bank yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu tersebut lewat, namun bank belum melakukan kegiatan usahanya, maka Direksi Bank Indonesia akan membatalkan izin yang telah dikeluarkannya. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Permohonan izin prinsip untuk Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35, KEPDIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta melampirkan 1. Rancangan Akta Pendirian Badan Hukum, termasuk rancangan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 2. Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. 3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Rencana dan susunan organisasi. 5. Rencana kerja untuk tahun pertama, yang memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut, rencana kebutuhan pegawai, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan, serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi. 6. Bukti pelunasan modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dalam bentuk fotokopi biljet deposito pada bank umum di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia atau salah seorang pemilik Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan. 7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia atau tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum. Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk menangani permohonan tersebut apabila kelengkapan persyaratan dari pemohon telah dipenuhi. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap, dituntut harus memberikan pernyataan atas permohonan persetujuan prinsip tersebut, baik disetujui maupun ditolak. Sedangkan untuk memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka permohonan yang diajukan oleh si pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35, KEPDIR tentang Bank Perkreditan Rakyat. 1.
Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 2. Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah dan daftar calon anggota. Berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. 3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia. 5. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi biliet deposito. 6. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aktiva tetap dan inventaris. Bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor, foto gedung kantor dan tata letak ruangan, contoh formulir, warkat yang akan digunakan untuk operasional bank, nomor pokok wajib pajak, dan tanda daftar perusahaan. 7. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. 8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 bank lain atau sebagai anggota direksi pada bank umum. 9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota direksi sebagai anggota komisaris, direksi atau pejabat eksekutif lainnya pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lainnya. 10. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjadi direksi selama sekurang-kurangnya 3 tahun sejak Bank Perkreditan Rakyat beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 11. Surat pernyataan dari anggota Dewan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami istri, juga dengan Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami istri. Berkaitan dengan permohonan izin usaha tersebut, maka Bank Indonesia selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterimanya secara lengkap dituntut memberikan pernyataan disetujui atau ditolak. Bank Indonesia terlebih dahulu akan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris dan direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan. Namun bila tidak ada penggantian maka tidak diperlukan wawancara lagi. Dengan keluarnya izin usaha oleh Bank Indonesia maka bank yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu tersebut lewat, namun bank belum melakukan kegiatan usahanya maka direksi Bank Indonesia akan membatalkan izin yang telah dikeluarkannya. Lembaga keuangan non-bank. Pengertian lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Jenis-jenis lembaga keuangan. A. Lembaga pembiayaan pembangunan. B. Lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat-surat berharga, contoh PT Dana Reksa. C. Lembaga keuangan lain. 1. Perusahaan asuransi, yaitu perusahaan pertanggungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246. 2. PT Pegadaian, Persero, yaitu perusahaan milik pemerintah yang ditugasi untuk membantu rakyat, meminjami uang secara perorangan dengan menjaminkan barang-barang bergerak maupun tak bergerak. 3. Koperasi kredit, yaitu sejenis koperasi yang kegiatan usahanya adalah mengumpulkan dana anggota melalui simpanan dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana dengan cara pemberian kredit. Selain lembaga keuangan yang resmi ada juga lembaga keuangan non-bank yang tidak resmi, seperti pengijon dan rentenir, akan tetapi keberadaan lembaga keuangan informal ini terkadang banyak merugikan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank. A. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. B. Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon, dukungan dalam bentuk dana, dalam usaha patungan. C. Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. A. Perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. B. Perusahaan dana pensiun, TASPEN, yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. C. Koperasi simpan pinjam, menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat. D. Bursa efek pasar modal, yaitu tempat jual beli surat-surat berharga. 1. Saham,
yaitu surat berharga dalam hal ini pemiliknya merupakan pemilik perusahaan. 2. Obligasi, yaitu surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan. Pemiliknya bukan merupakan pemilik perusahaan. Perusahaan anjak piutang, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Perusahaan modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Demikianlah materi topik kelima tutorial kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang untuk mahasiswa jurusan ilmu hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.